Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pengantar materi pemeliharaan sasis sepeda motor untuk kelas 12. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai untuk semester ini ada 10 poin ya. Ada 10 poin, 5 poin untuk pengetahuan dan 5 poin untuk keterampilan. Untuk pengetahuan ini ada menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik, menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik, menganalisis gangguan pada sistem rem ABS, menganalisis gangguan pada pelek, menganalisis gangguan pada ban. Untuk keterampilan ada 5 juga. Berikutnya memperbaiki sistem rem hidrolik, memperbaiki sistem rem mekanik, memperbaiki sistem rem ABS, memperbaiki pelek, dan memperbaiki ban. Sekilas bahasanya sama ya, yang pengetahuan rem hidrolik, yang keterampilan juga rem hidrolik. Bedanya di bagian depannya, menganalisis gangguan dan memperbaiki. Materi ini sebenarnya sudah kita pelajari dasar-dasarnya di kelas 11. Hanya saja di kelas 11 kita mempelajari hanya pengertian cara kerja dan komponen-komponennya ya. Kalau di kelas 12 ini kita lebih ke bagian menganalisis ya. Jadi artinya kita disuruh mendiagnosa sebuah kerusakan, lalu kita memperbaikinya. Baik, saya mulai saja. Ini pengantar materi ya. Pengantar materinya mulai dari rem hidrolik ya. Nah, rem hidrolik bekerja menurut hukum Pascal ya. Dalam fisika ini hukum Pascal ini sering sekali dibahas ya. Nanti kita di sini juga membahas hukum Pascal ya, hukum Pascal, namun lebih ke penerapannya. Jadi nanti ada perhitungan-perhitungan ya, perhitungan-perhitungan terapan yang mana kita sesuaikan dengan pekerjaan yang kita lakukan di industri otomotif ya, khususnya teknik sepeda motor. Material yang dijadikan alat untuk meneruskan gaya pengereman pada pedal rem adalah fluida ya. Jadi ada fluida khusus dengan kekentalan tertentu ya, dan ketahanan terhadap panas ya, atau terhadap suhu ya. Boleh panas, boleh dingin ya, dia harus tahan. Nah, itu adalah fluida ya, fluidanya khusus ya. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, dan fluida ini juga memiliki sifat tidak memiliki sifat kompresi ya, sehingga cocok untuk menyalurkan tekanan. Tidak memiliki sifat kompresi ini maksudnya dia itu tidak mudah mampat ya, tidak mudah mampat. Artinya ketika ditekan dan mendorong bagian lain, dia volumenya tetap begitu. Dan berikutnya adalah komponen-komponen ya, komponen-komponen dari mekanisme rem hidrolik. Itu adalah ada brake pedal ya, brake pedal atau handle-nya ya, handle rem gitu. Nah, ini tugasnya mendorong ya, mendorong bagian bagian piston spring ya, di master cylinder seperti itu. Nah, master cylinder ini adalah tempatnya ya. Terus ada lagi fluid reservoir ya. Fluid reservoir ini tugasnya dia memberikan supply ya, memberikan supply cadangan fluida ya, fluida. Ini ada ketentuan-ketentuan ukurannya ya. Nanti juga kita bahas di video-video berikutnya. Berikutnya adalah piston ya. Piston ini berfungsi untuk menyalurkan fluida ke tempat yang lain ya. Kalau spring ini adalah pengembali, ketika handle ditekan dan kita melepaskannya, handle itu kembali. Nah, ini adalah fungsi dari spring ya. Fungsi dari spring, ketika handle kembali, piston menarik lagi fluida yang ditekan tadi ya. Jadi bisa
pengereman bisa lepas ya, seperti itu. Berikutnya adalah fluid ya. Fluid, nah ini sudah kita bahas panjang lebar tadi ya. Dan ada komponen ya yang ditunjuk oleh fluid itu sebenarnya itu adalah brake line ya, atau selang ya, selang pengereman. Dan yang terakhir adalah sleeve cylinder. Sleeve cylinder ini adalah mekanisme piston pada kaliper ya, pada kaliper kalau di teknik sepeda motor ya. Nah, ini adalah pengenalan rem hidrolik. Berikutnya kita kenalan lagi sama rem mekanik. Nah, rem mekanik adalah mekanisme penggerak rem dengan memanfaatkan hubungan antara beberapa komponen mekanis. Beberapa komponen mekanis yang sifatnya sama ya, artinya besi dengan besi yang sifat sama pokoknya ya. Kalau tadi kan sifatnya nggak sama yang rem hidrolis ya, karena ada fluida, ada bagian yang berupa besi tuang. Nah, kalau ini semua ya, benda keras semua ya, sifatnya keras semua. Nah, ini seperti ini komponen-komponennya, mohon diamati ya. Ada komponennya, ada tromol ya, pivot pin, sepatu rem, pegas pengembali, cam, kampas rem. Ada tuas penghubung juga, ada pedal rem, axle nut ya, axle nut, adjusting nut, lock nut. Nah, jadi kalau video ini dirasa cepat ya, video ini dirasa cepat, di pause ya, di pause. Nanti kalau misalkan ada penugasan dari video ini, pause saja ya. Jadi untuk mengerjakannya lebih mudah, untuk memahaminya juga mudah. Kita bisa mengulang-ulang videonya ya. Nah, ini saya rasa mudah ya, nggak perlu saya jelaskan untuk kelas 12 tentang mekanisme rem mekanik. Baik, selanjutnya adalah rem ABS. Nah, rem ABS ini cara kerjanya, sensornya akan mendeteksi roda yang terkunci dan ia akan secara otomatis membuat piston rem melepaskan tekanan ke titik normal lagi, sehingga setelah itu dikeraskan lagi saat roda berputar. Proses dari titik normal ke pengerasan piston berlangsung begitu cepat ya. Nah, sehingga dia kalau dari ngunci melepas itu cepat ya, habis itu ngunci lagi. Nah, jadi cepat ya, sepersekian detik ya, jadi nggak lambat gitu. Nah, ABS ini digunakan untuk motor-motor terbaru ya, sehingga teknologi pengeremannya itu lebih aman ya, aman dari kecelakaan, karena dia menghindari dari terkuncinya rem hingga slip ya, dan pengereman itu bisa lebih lembut ya, jadi tidak langsung direm langsung mengunci, langsung berhenti, dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti jatuh seperti itu. Ini ada komponen-komponennya ya, ada brake ya, itu adalah unit pengereman. Ini rem ABS ini sebenarnya dikombinasikan dengan rem tadi, rem hidrolik. Jadi ketika kalian mempelajari rem ABS, kalian harus sudah benar-benar paham ya dengan rem hidrolik. Nah, jadi ada unit brake-nya ya, unit brake-nya. Habis itu ada brake caliper, brake calipernya, ada caliper juga. Yang brake yang bagian ditunjuk di setang itu adalah master cylinder ya, mekanisme master cylinder ya, termasuk apa tadi, piston, spring, handle, dan reservoir ya. Terus di bawah ada tone wheel. Tone wheel itu apa? Nah, tone wheel itu adalah sebuah benda ya, benda yang berputar mengikuti roda ya. Dia
sebagai pemberi sinyal ke sensor ya, ada itu wheel speed sensor itu. Nah, jadi kecepatan sensor ya, kecepatan roda, putaran roda itu wheel speed sensornya itu membaca dari putaran turn wheel. Jadi yang berputar itu turn wheel ya, turn wheel ya. Dan yang membacanya adalah wheel speed sensor. Dan speed sensor mengirim ke ABS modulator ya. ABS modulator. Nah, ini baru ABS modulator ini tugasnya mengkondisikan pengereman ya, seperti bacaannya itu ya. Sehingga proses penguncian dan pelepasannya bisa cepat, tergantung kondisi putaran mungkin ya, kondisi tekanan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di minggu-minggu pertengahan ya, minggu-minggu pertengahan semester ini. Berikutnya adalah velg. Nah, velg adalah komponen yang berfungsi sebagai dudukan ban pada kendaraan. Nah, velg ini ada 3 bagian ya, ada bagian hubnya ya, ada bagian spooknya ya, spook. Nah, ini sudah kita pelajari semua ya. Terus ada bagian ringnya ya, ada bagian ring. Nah, di hubnya itu ada nanti bearing ya, bearing kita bahas juga nanti ya, termasuk ukuran-ukuran bearing ya, ukuran-ukuran bearing kita bahas. Untuk spooknya ini ada 2 jenis ya, ada yang tipe batang seperti ini, ada yang tipe jari-jari ya. Kalau rimnya nanti ada, mungkin saya terangkan tentang cara melakukan balancing ya mungkin ya. Karena motor-motor sekarang bannya sudah velgnya lebar ya, velg lebar-lebar dengan velg palang. Nah, itu seperti mobil juga biasa juga dilakukan balancing untuk penyeimbangan. Berikutnya adalah ban ya. Secara umum fungsi utama dari ban untuk semua jenis kendaraan pada dasarnya sama ya. Yang pertama adalah menahan beban, berikutnya meredam guncangan, meneruskan tenaga dari mesin, dan meneruskan kemudi. Ini nanti yang kita bahas ada 2 jenis ban ya. Ban tipe tube ya, ada juga ban tipe tubeless ya. Kita bahas cara memperbaikinya seperti apa ya. Untuk ban tipe tube nanti mungkin ada cara pemeriksaan alurnya ya, pemeriksaan alurnya, ban ini indikator bannya sudah aus atau belum itu seperti apa. Terus kita ulang lagi yang kelas 11 dulu, misalkan komponen-komponen dalam ban itu apa aja ya. Terus yang ban tipe tubeless, nah itu nanti kita juga pelajari tentang bagian bannya seperti apa. Tentunya beda ya, ban tipe tube dan tipe tubeless, komponen-komponen penyusunnya berbeda. Dan cara penambalan ya, nanti akan saya buatkan video tentang cara penambalan ban dengan tubeless ya. Dan kembali lagi ke ban tube tadi ya. Nah, ini mungkin kita harus pengenalan cara penambalan dengan teknologi ya. Nah, kita menggunakan listrik ya nanti ya, untuk melakukan kegiatan penambalan. Mungkin itu saja pengantar video dari saya ya, pengantar video untuk pemeliharaan sasis sepeda motor di semester ganjil ini ya. Terus saksikan channel saya ini ya, karena video ini masih berlanjut. Semoga video yang
saya bagikan hari ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.